Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubama tadi bersamaan saya Hornet. Coba hentikan sejenak semua aktivitas Anda. Tarik nafas perlahan, dengarkan dengan tenang, karena informasi yang akan Anda dengar hari ini bukan sekedar kabar biasa, bukan pula isu yang beredar di grup pesan singkat, dan bukan janji nolol tanpa dasar. Ini adalah kepastian resmi yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia selama berbulan-bulan. Bahkan bagi sebagian orang terasa seperti bertahun-tahun, satu pertanyaan terus berputar di kepala para purna bakti. Apakah dana rapel kenaikan gaji pensiunan benar-benar akan cair? Ataukah ini hanya sekedar harapan yang kembali ditunda? Ada yang bangun pagi langsung mengecek saldo, ada yang menunggu notifikasi dengan jantung berdebar, ada pula yang hanya bisa bertanya dalam hati tanpa berani berharap terlalu tinggi, karena takut kecewa lagi. Hari ini keraguan itu akhirnya dijawab. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memastikan bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan telah dicairkan, bukan rencana, bukan sedang diproses, melainkan sudah dijalankan. Kepastian ini bukan berasal dari pesan berantai, bukan dari tangkapan layar tanpa sumber, dan bukan dari spekulasi. Ini adalah keputusan negara. Wianawakilasen Demenaluat Kementerian Keuangan bersama PT Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun. Kepastian ini datang setelah proses yang tidak singkat. Verifikasi data dilakukan secara menyeluruh, sistem disesuaikan, administrasi disahkan satu persatu. Semua dilakukan agar hak pensiunan benar-benar sampai kepada yang berhak, tanpa kekeliruan, tanpa penyalahgunaan, dan tanpa risiko hukum di kemudian hari. Negara ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar tepat sasaran. Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Sejak awal dana rapel ini bukan hadiah, bukan bantuan sosial, bukan pula bentuk kebaikan hati sesaat. Dana rapel adalah hak-hak penuh yang lahir dari kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun berlaku surut artinya selama beberapa bulan. Bahkan bagi sebagian penerima lebih lama, gaji pensiun yang diterima masih menggunakan nominal lama padahal aturan baru sudah sah secara hukum. Selisih antara nominal lama dan nominal baru, itulah yang disebut dana rapel, dan selisih itulah yang kini dibayarkan sekaligus kepada para penerima hak. Negara menegaskan dengan sangat jelas, dana rapel ini adalah kewajiban negara, tidak boleh ditahan, tidak boleh dipotong, tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan pihak manapun, karena di balik angka-angka itu ada kehidupan nyata, ada kebutuhan harian, ada obat yang harus dibeli, ada listrik yang harus dibayar, ada cucu yang menunggu uang sekolah. Negara memahami itu. Penerima dana rapel ini sangat luas, bukan hanya pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif menerima gaji pensiun bulanan. Negara juga memastikan bahwa pensiunan TNI dan Polri termasuk di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ, janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum juga memiliki hak yang sama. Bahkan anak yatim, piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi, tetap dilindungi dan diakui oleh negara. Semua data penerima ini tidak disusun secara sembarangan, seluruhnya telah tercatat dalam sistem PT Taspen yang terintegrasi secara nasional. Data tersebut diperbarui secara berkala, diverifikasi, dan disesuaikan dengan status kepesertaan masing-masing. Karena itulah proses pencairan dilakukan tanpa perlu pengajuan ulang, tanpa perlu mengisi formulir baru, tanpa perlu datang ke kantor Taspen. Hanya untuk bertanya, pemerintah menerapkan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Rekening yang digunakan adalah rekening yang selama ini aktif menerima gaji pensiun bulanan. Selama data masih valid dan status kepesertaan aktif, dana rapel akan langsung masuk secara otomatis. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada potongan tambahan, tidak ada perantara. Sistem ini dibuat dengan satu pertimbangan utama, yaitu kondisi para pensiunan yang sebagian besar sudah lanjut usia. Negara tidak ingin para purna bakti harus antre bank. Tidak ingin mereka kelelahan secara fisik, tidak ingin mereka bolak-balik mengurus administrasi yang rumit. Karena itu teknologi digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit para pensiunan. Cukup memeriksa saldo melalui mesin ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di ponsel. Bagi yang tidak terbiasa dengan teknologi, anggota keluarga dapat membantu. Semua dilakukan agar proses pencairan berlangsung aman, cepat, dan transparan. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Dengan jujur dan terbuka, nominal dana rapel yang diterima setiap orang tidak akan sama. Perbedaan ini seringkali menimbulkan pertanyaan,
Bahkan kecurigaan ada yang merasa jumlahnya kecil. Ada yang merasa tetangganya menerima lebih besar, perlu ditegaskan. Perbedaan ini bukan kesalahan sistem dan bukan pula bentuk ketidakadilan. Besaran dana rapel dihitung berdasarkan beberapa faktor yang sudah diatur secara resmi. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja yang disesuaikan dengan golongan dan pangkat. Faktor kedua adalah lamanya periode keterlambatan. Sejak kebijakan kenaikan gaji mulai berlaku, semakin lama selisih waktu, semakin besar akumulasi rapel. Faktor ketiga adalah adanya tunjangan keluarga atau tunjangan lain yang ikut mengalami penyesuaian. Semua perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer PT Taspen. Dengan sistem digital ini, risiko kesalahan manual dapat ditekan seminimal mungkin. Jika ada pensiunan yang ingin mengetahui rincian perhitungan dana rapel yang diterima, informasi tersebut tidak ditutup-tutupi, bisa dicek melalui aplikasi resmi Taspen Mobile atau dengan mendatangi bank mitra Taspen terdekat. Atau transparansi menjadi prinsip utama karena negara sadar ketidakjelasan informasi seringkali menjadi sumber keresahan. Namun di tengah kabar baik ini, ada satu kewajiban penting yang seringkali diabaikan, bahkan dianggap sepele oleh sebagian pensiunan, yaitu proses autentikasi atau verifikasi diri. Proses ini bukan formalitas tanpa makna. Autentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerima dana masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Autentikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, bisa melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi, bisa pula dilakukan secara langsung di bank mitra Taspen bagi mereka yang mengalami kendala teknis. Proses ini wajib dilakukan secara berkala. Jika dalam jangka waktu tertentu, autentikasi tidak dilakukan atau gagal, sistem secara otomatis akan menahan sementara pencairan dana. Penahanan ini seringkali disalahartikan. Banyak yang mengira hak pensiun dihapus atau dicabut, padahal kenyataannya tidak demikian. Hak tersebut hanya ditunda sementara demi keamanan dan ketertiban administrasi. Begitu proses autentikasi selesai, dari kembali valid pencairan akan dilanjutkan. Karena itulah peran keluarga, sangat penting anak cucu atau pendamping, diharapkan turut membantu, memastikan bahwa proses autentikasi berjalan lancar. Ini bukan sekedar urusan administrasi, tetapi perlindungan terhadap hak finansial, orang tua dan keluarga. Di saat yang sama, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Setiap kali ada pencairan dana dalam jumlah besar, selalu muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya beragam, ada yang mengaku sebagai petugas Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada pula yang mengirim tautan palsu. Dengan alasan percepatan pencairan, perlu diingat dengan sangat tegas, pihak Taspen maupun bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP nomor kartu atau data rahasia lainnya, melalui telepon maupun pesan singkat. Jika ada pihak yang meminta data tersebut, sudah dapat dipastikan itu adalah penipuan. Semua proses pencairan dana rapel dilakukan otomatis tanpa biaya tambahan apapun. Jika menerima pesan atau telepon yang mencurigakan, langkah terbaik adalah mengabaikannya. Jangan diklik, jangan dibalas, jangan pernah memberikan data pribadi, karena begitu data itu jatuh ke tangan yang salah, dana yang seharusnya menjadi hak bisa hilang dalam hitungan menit. Bapak dan istri yang kami hormati, dana rapel ini bukan sekedar angka yang masuk ke rekening. Di baliknya ada pengakuan negara atas puluhan tahun pengabdian. Ada penghargaan yang mungkin tidak selalu terucap secara lisan, tetapi diwujudkan melalui pemenuhan hak. Dana ini diharapkan dapat memberikan ketenangan, menjaga daya beli, membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Dengan pengelolaan yang bijak dan sikap waspada, dana rapel ini dapat membawa manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih tenang. Dan pada titik inilah kita perlu berbicara lebih dalam. Bagaimana seharusnya dana rapel ini dimanfaatkan? Apa yang perlu diprioritaskan? Kesalahan apa saja yang sering terjadi setelah dana cair dan apa yang harus dilakukan jika dana belum juga masuk ke rekening, padahal status sudah aktif? Semua itu akan kita bahas secara lengkap, jujur, dan terstruktur pada bagian selanjutnya. Untuk saat ini, pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena informasi berikutnya akan menentukan apakah dana rapel ini benar-benar menjadi berkah, atau justru menimbulkan masalah baru yang seharusnya bisa dihindari. Stop di sini. Ubamata di bersamaan Seria Hornet. Pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan
Bukan sekedar kabar, melainkan keputusan negara yang telah dijalankan secara resmi. Namun pada titik ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Setelah dana itu benar-benar masuk ke rekening, apa yang seharusnya dilakukan? Bagaimana menyikapinya dengan bijak? Dan mengapa tidak sedikit pensiunan yang justru menghadapi masalah baru? Setelah dana rapel cair, inilah bagian yang sering luput dibahas. Padahal justru menentukan manfaat jangka panjang dari dana tersebut. Banyak pensiunan yang selama berbulan-bulan menunggu, dengan penuh harap, setiap pagi mengecek saldo, setiap sore mendengar cerita tetangga. Ketika dana rapel akhirnya masuk, perasaan campur aduk muncul bersamaan. Ada lega, ada haru, ada bahagia, namun ada pula dorongan emosional untuk segera menggunakan dana tersebut. Tanpa perhitungan matang, disinilah negara mengingatkan bahwa kebijaksanaan dalam mengelola dana rapel sama pentingnya dengan kepastian pencairannya. Dana rapel seharusnya dipandang sebagai penopang, bukannya sebagai pemuatanat. Prioritas pertama yang perlu diperhatikan adalah kesehatan di masa pensiun. Kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama. Banyak pensiunan yang menunda pemberian kesehatan karena keterbatasan biaya. Ada yang mengurangi dosis obat agar lebih hemat. Ada pula yang memilih menahan sakit. Dana rapel hadir untuk memutus kebiasaan berisiko ini, menggunakan sebagian dana untuk pemeriksaan rutin, membeli obat sesuai anjuran dokter, atau memenuhi kebutuhan gizi bukanlah pemborosan, justru sebaliknya. Itu adalah investasi agar kualitas hidup tetap terjaga. Negara ingin para purna bakti menikmati masa pensiun dengan tubuh yang lebih sehat dan pikiran yang lebih tenang. Selain kesehatan, kebutuhan pokok rumah tangga juga perlu menjadi perhatian. Tidak sedikit pensiunan yang selama ini harus berhemat berlebihan listrik, air, kebutuhan dapur, dan biaya harian, seringki menjadi sumber kecemasan. Dana rapel dapat digunakan untuk menutup kekurangan yang tertunda, bukan untuk menambah beban baru. Namun disinilah tantangan berikutnya muncul. Ketika dana cair, berbagai tawaran juga bermunculan. Ada yang menawarkan investasi dengan janji keuntungan besar. Dalam waktu singkat, ada yang mengajak bergabung dalam skema usaha yang terdengar menggiurkan. Bahkan ada yang memanfaatkan kedekatan emosional untuk meminjam uang tanpa kejelasan pengembalian. Negara secara tegas mengingatkan agar para pensiunan berhati-hati. Dana rapel bukan dana berlebih yang siap dipertaruhkan. Ini adalah hasil pengabdian panjang yang seharusnya dijaga. Investasi dengan risiko tinggi, apalagi yang tidak jelas legalitasnya, sebaiknya dihindari. Banyak kasus di mana dana rapel habis dalam hitungan bulan karena tergiur janji keuntungan yang tidak pernah terwujud. Bagi pensiunan yang masih memiliki semangat berusaha, dana rapel dapat dijadikan modal kecil yang realistis, usaha ringan sesuai kemampuan fisik dan pengalaman lebih aman, dibandingkan terjun ke skema besar yang tidak dipahami. Sepenuhnya prinsipnya sederhana, jangan mempertaruhkan ketenangan masa pensiun demi ambisi sesaat. Di sisi lain perlu juga dibahas tentang kondisi janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris. Bagi mereka, dana rapel ini bukan hanya bantuan finansial, tetapi amanah negara yang dilindungi oleh undang-undang. Hak ini tidak bisa dihapus, tidak bisa dialihkan secara sepihak, dan tidak bisa dipersulit oleh siapapun. Jika dalam proses pencairan muncul kendala, atau ada oknum yang mencoba mempersulit dengan alasan yang tidak jelas, masyarakat berhak melapor. Taspen menyediakan layanan resmi yang bisa diakses. Negara ingin memastikan bahwa keluarga dari abdi negara yang telah wafat tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian. Namun satu hal yang perlu dipahami bersama adalah bahwa penyaluran dana rapel dilakukan secara bertahap. Tidak semua penerima menerima dana kepada waktu yang sama. Ada yang sudah cair, ada yang masih menunggu. Kondisi ini seringki menimbulkan kegelisahan dan perbandingan yang tidak perlu. Penyaluran bertahap dilakukan bukan tanpa alasan. Sistem perbankan harus dijaga agar tetap stabil. Penyaluran dalam jumlah besar secara serentak berisiko menimbulkan gangguan teknis. Karena itu pemerintah memilih skema bertahap agar proses tetap aman dan terkendali. Yang terpenting bagi setiap pensiunan adalah memastikan status kepesertaan tetap aktif. Status ini bisa menjadi pasif jika dalam waktu lama tidak dilakukan autentikasi atau tidak ada aktivitas pada rekening. Ketika status menjadi pasif, pencairan dana akan tertunda secara otomatis oleh sistem. Jika hal ini terjadi, solusi sebenarnya tidak rumit. Data bisa diperbarui melalui bank mitra Taspen atau layanan resmi terdekat. Setelah data kembali valid,
rekening akan diaktifkan dan pencair.